Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat kesaksian yang kami dengar. Kami percaya bahwa seorang istri adalah penolong, bahkan ketika seorang istri berani bayar pengorbanan, walaupun tidak mudah untuk menjadi penolong buat suaminya, kami percaya Tuhan, Kau selalu turun tangan. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami mau dengar pesan firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu, berkati setiap telinga, berkati juga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Ya, tadi saya sempat panik.com ya. Pesawat bisa di-delay, saudara. Aduh, saya stres, saudara, lari-lari. Untung tadi saya tidak jatuh. Saya sampai bilang ngebut gitu ya. Puji Tuhan saya tadi ngomong sama Fran, perpanjangin pujian, ternyata nggak usah diperpanjang ya. Pas Tuhan siapkan jalanan juga lancar tadi ya. Kita percaya kalau kita dengar kesaksian ini, kita melihat, wow, betapa luar biasanya, ya. Tapi waktu menjalani semuanya ini, mungkin saya percaya Bu NN juga sudah teriak-teriak berapa kali sama Tuhan. Tuhan, tolong duri dalam dagingku ini, Tuhan, gitu ya. Diambil Tuhan, gitu. Tapi kenyataannya hari ini, ya, apa yang dia tabur pasti suatu hari dia tuai ya. Sebentar, ini kenapa the meeting is being record? Saya jawab oke aja. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana cukup kasih karunia Tuhan. Seringkali kita sebagai anak Tuhan ya, saya percaya Rasul Paulus itu waktu dia berdoa minta duri dalam daging itu diambil sampai 3 kali. Bahkan saya percaya duri dalam daging itu bukan hanya sekedar duri yang membawa penderitaan yang ringan, enggak, itu sakitnya luar biasa. Tapi jawaban yang Tuhan berikan bukannya duri dalam daging itu diambil, tapi justru Tuhan cuman menjawab, cukup kasih karuniaku. Justru di saat duri dalam daging itu ndak aku ambil, di situ engkau akan melihat kuasaku. Tangkap ya. Jadi kita ini berharap, seringkali kita sebagai anak Tuhan, pola pikir kita sama Tuhan itu berbeda. Kalau Tuhan itu berpikir supaya kita melihat kuasanya, kita cuman berpikir supaya pemulihan, kesembuhan ya, di mana berkat mujizat itu yang kita kejar. Tapi Tuhan mau setiap kita itu bisa yang namanya mengalami Tuhan sendiri. Kalau kita cuman sekedar doa, bim salah bim dijawab, apa bedanya saudara pergi ke gunung-gunung yang keramat, minta pertolongan orang-orang yang hari ini mungkin bisa memberikan jawaban instan. Tapi mengikut Tuhan itu selalu berbicara buat kita menikmati kasih karunia-Nya sehingga kita juga melihat kuasanya. Itu akan membangun satu hubungan di mana saudara bukan hidup dari apa kata orang, tapi saudara akan mengalami sendiri. Saya percaya Bu NN tadi yang kesaksian itu bisa merasakan kebaikan Tuhan itu karena duri dalam daging yang terjadi dalam hidupnya waktu dia berteriak. Saya percaya penderitaannya tidak mudah saudara ya. Sama setiap ibu-ibu, bapak-bapak hari-hari ini ngalami penderitaan yang tidak mudah. Mungkin kita tiap hari berdoa, Tuhan ambil beban hidupku. Tapi ternyata sampai hari ini Tuhan cuma bilang, cukup nak kasih karuniaku. Nikmati aja setiap proses. Nanti engkau akan lihat bagaimana kasih karuniaku itu akan bekerja dan itu akan terjadi kuasaku yang sempurna. Nah, kita malam ini percaya kalau saudara buka di sekilas di Ratapan 3 ayat 22 ya. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan.
habis-habisnya rahmat-Nya. Kalaupun hari ini kita ini belum dijawab, belum diambil duri dalam daging, kita percaya sampai hari ini kira-kira saudara yang mengalami hutang besar, saudara yang mengalami badai rumah tangga yang besar, saudara yang lagi divonis kanker, saudara yang mengalami pergumulan anak-anak yang berontak, kira-kira sampai hari ini, apakah Tuhan itu lepas tangan? Enggak. Tapi Tuhan itu berkata dalam firman-Nya, tidak berkesudahan kasih setiaku dan tidak pernah habis rahmatku. Artinya sampai hari ini kita pasti berjalan dengan kasih setia Tuhan dan rahmat. Orang berjalan dengan kasih setia Tuhan dan rahmat itu sesuatu ya, yang mungkin hari ini saudara tidak bisa lakukan, tapi itu Tuhan sediakan. Seperti kehidupan ya, banyak orang yang bersaksi gini, Bu, anehnya ya Bu, secara akal, kalau dihitung-hitung, apa yang saya punya itu tidak mungkin melebihi 2 tahun, Bu. Saya punya persediaan, kalau saya pakai kalkulator saya, Bu, tidak mungkin bisa lebih dari 2 tahun. Tapi ternyata ajaibnya Tuhan, melewati masa pandemi, walaupun kelihatannya sudah tidak mungkin cukup, tapi sampai hari ini, Bu, Tuhan itu mencukupkan kebutuhan saya lebih dari cukup. Ada banyak cara Tuhan memberkati hidup saya dan seisi rumah saya. Nah, itu yang dinamakan anugerah dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Makanya siapapun yang lagi ngalami duri dalam daging, sampai hari ini engkau masih belum diambil, bahkan terlihat rasanya duri dalam daging itu makin menusuk-nusuk hidupmu, tetaplah tenang. Karena pada waktunya Tuhan itu pasti menyatakan sesuatu yang saudara akan melihat karya Tuhan itu sempurna. Hari ini gimana menjalaninya, Bu? Seperti saya merasa bahwa saya nggak akan pernah mampu. Tapi 13 tahun tanpa kasih setia, tanpa rahmat, nggak mungkin saya bisa bertahan. Yang saya rasakan dengan kasih setia dan rahmat itu membuat saya sendiri terkagum-kagum bagaimana Tuhan memelihara hidup saya, hidup anak-anak, hidup suami. Tuhan tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Sekalipun belum selesai proses, saudara masih harus mengalami proses, tapi yang namanya anugerah dan rahmat Tuhan itu lebih dari cukup untuk kita bertahan di tengah badai yang besar sekalipun. Amin. Nah, kita lihat di Kisah Rasul 7 ya, saya buka sekilas contoh bagaimana seorang Yusuf yang dikatakan di Kisah Rasul 7 ayat 9 sampai 10. Kisah Rasul 7 ayat 9 sampai 10. Karena iri hati, lihat ya, bapak-bapak leluhur kita itu menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi, selalu, makanya hari ini jangan melihat penderitaan. Kalaupun karena rekaan orang jahat, saudara mengalami keadaan terpuruk, karena satu badai masalah, saudara mengalami keadaan yang sulit seperti Yusuf, mengalami keadaan di mana dia harus dijual di sumur. Ada kata tetapi, Allah menyertai dia. Hari ini percayalah kalau Tuhan berkata, cukup nak kasih karuniaku, karena aku tetap sebagai Allah Immanuel yang menyertai engkau, walaupun hari ini engkau menghadapi keadaan sebagai budak. Engkau dimasukkan ke dalam sumur, yaitu tanpa engkau melakukan kesalahan, tapi karena rekaan yang jahat, hidupmu hari ini ada di bawah. Sekali lagi, saudara tidak perlu panik, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan. Dari segala. Tidak ada satupun yang tidak Tuhan lepaskan. Penindasan yang terjadi menimpa Yusuf, baik itu sumur, menjadi budak, di dalam penjara,
dilupakan juru minuman, penindasan demi penindasan terjadi. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan melepaskannya dari segala penindasan. Sertanya ini yang luar biasa. Menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadapi Firaun, Raja Mesir Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Mungkin saudara berpikir enggak, Yusuf itu boro-boro mikir jadi kepala, mikir jadi penguasa atas Mesir dan seluruh istananya pada waktu Yusuf ada di bawah. Pada waktu Yusuf jadi budak, dia nggak pernah berpikir untuk ada posisi menjadi penguasa. Boro-boro bisa bertahan hidup aja, puji Tuhan, haleluya. Boro-boro ada di dalam sumur, di dalam penjara. Mungkin kita sebagai manusia, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi walaupun hari ini penindasan demi penindasan itu menimpa saudara, mungkin duri dalam daging demi duri dalam daging, itu lagi kita alami sekali lagi. Walaupun Tuhan belum segera mengangkat dari hidup saudara dan saya, malam ini dia berkata, cukup kasih karuniaku. Aku pasti akan memberikan anugerah yang membuat hari ini engkau tidak pernah tahu, suatu kali aku akan mengangkat hidupmu. Suatu kali apa yang aku lakukan atas hidupmu dengan aku belum melepaskan duri dalam daging, dengan kata cukup kasih karuniaku, itu jauh lebih baik. Malam ini percayalah, kalau Yusuf segera dilepaskan, mungkin dia hanya menjadi seorang anak yang kembali ke pangkuan bapaknya, dia kembali menjadi anak yang manja. Tapi waktu penundaan waktunya Tuhan dengan cukup kasih karunia, walaupun di dalam menjadi budak Tuhan memberikan dia cukup kasih karunia. Di dalam penjara dia diberikan Tuhan cukup kasih karunia. Dan yang tidak pernah dipikirkan oleh Yusuf, yaitu anugerah Tuhan menjadikan Yusuf yang bukan siapa-siapa menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang menduduki kedudukan, yaitu menjadi penguasa seluruh Mesir dan istana raja. Hari ini Tuhan sudah punya planning loh buat setiap saudara. Mungkin malam ini saudara tidak pernah berpikir apa sih yang Tuhan sediakan di balik kasih karunia, di balik duri dalam daging yang belum segera Tuhan ambil. Kira-kira apa yang Tuhan sediakan? Pasti sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena justru di saat kelemahan, di saat duri dalam daging itu menusuk-nusuk hidupmu, engkau justru akan melihat kuasaku yang sempurna. Berbicara kuasa yang sempurna, saudara mungkin hari ini direndahkan orang. Kita tidak tahu. Mungkin 2 bulan kemudian engkau diangkat Tuhan tinggi-tinggi seperti Yusuf. Mungkin hari ini posisi keuanganmu lagi minus. Tapi siapa yang pernah berpikir kuasa Tuhan bisa merubah dari yang minus menjadi surplus? Mungkin hari ini, malam ini dokter lagi menvonis hidupmu dengan kanker yang sudah tidak ada obatnya dan sebagainya. Dan saudara sudah berteriak-teriak. Tapi percayalah, Tuhan itu tetap punya satu kedaulatan. Dia sanggup menyempurnakan kuasanya hanya dalam sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Kanker bisa menjadi pulih karena kuasanya. Amin. Berbicara kuasa, saudara tidak perlu takut. Setiap hari demi hari akan melihat di saat kelemahan kita ditutup dengan kuasanya yang sempurna. Jadi tidak ada alasan hari ini kita berkata takut. Ya, kita lompat berikutnya. Jadi hari ini yuk, kalau siapa yang lagi ngalami proses ya, yang belum dijawab duri dalam dagingnya belum diambil, nggak usah marah ya, nggak usah yang namanya hari ini marah sama Tuhan. Saudara
kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Wong cuman memberkati aku aja loh Tuhan, kan gampang buat Tuhan. Katanya Tuhan berjanji. Tapi percayalah, malam ini dia berkata, ada sesuatu yang aku sediakan di depan. Engkau akan tercengang daripada sekedar aku jawab masalahmu. Tapi engkau tidak mengalami aku, tidak mengalami kuasaku. Tapi alangkah jauh lebih baik hari ini justru duri dalam daging yang makin menusuk-menusuk itu akan melihat kuasa yang sempurna. Yuk kita lompat bagaimana 3 hal yang saya akan bahas ya. Jadi percayalah, kita belajar dari seorang Yusuf, bagaimana Tuhan menyempurnakan kuasanya dari orang yang bukan siapa-siapa menjadi orang penguasa di seluruh Mesir dan istana raja. Itu bukan kehebatan Yusuf, tapi hari itu karena dia tetap setia menjalani duri dalam daging. 2 Tesalonika 2 ayat 16 sampai 17. Lihat ya. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus, lihat, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah apa saudara? Mengasihi kita. Wow, hari ini pastikan duri dalam daging itu belum berlalu, tapi yang pasti Tuhan itu tetap mengasihi kita loh. Apakah ketika saudara belum dijawab, hidupmu tambah terlihat sulit? Orang berbicara, Yesus mengasihi saudara, artinya di tengah penderitaanmu, dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Lihat ya berikutnya, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Kita percaya bahwa malam ini, saudara, ada 3 hal ketika cukup kasih karuniaku. Yaitu yang pertama adalah kasih. Ya, saudara percaya kasih Tuhan di atas anugerah Tuhan malam ini lebih dari cukup. Saudara percaya kalau kita dikasihi, tidak mungkin kita dibiarkan, ditinggalkan, berjalan sendiri. Makanya kalau malam ini saudara belum dijawab oleh Tuhan, tetaplah yakin bahwa kita semua akan menikmati kasih karunia. Ada kasih yang akan menghibur, ada kasih yang akan menguatkan saudara. Sehingga hari ini sambil menantikan kuasa Tuhan yang jadi sempurna, sabar. Saudara tidak akan terpuruk, tidak akan hancur, percayalah. Kasih karuniaku cukup itu berbicara kasih Tuhan itu lebih dari cukup. Kalau dia berkata cukup, maka kita akan melihat bagaimana kasih Tuhan akan memelihara, menghibur, menguatkan saudara dan saya. Yang kedua, ada penghiburan abadi. Itu tadi, sukacita, ada kekuatan ya. Yang ketiga, ada pengharapan baik, tidak akan mengecewakan. Selama kita berharap kepada Tuhan, walaupun keadaan makin tidak masuk akal, tapi waktu kita punya pengharapan kepada Tuhan, hasil akhirnya tidak akan pernah mengecewakan. 3 hal yang saya akan bahas. Jadi malam ini ya, siapapun kita yang ada dalam masalah, waktu saya di Amerika, saudara tahu ada seorang yang berkata gini, Bu, keadaan hidup ini tambah sulit, tambah keadaan cari uang tambah sulit, apalagi Bu di negara orang juga. Kita ini hari-hari ini sudah hanya bergantung sama Tuhan. Ya, saya cuma bilang gini, Bu, enggak usah takut. Karena yang namanya hidup anak Tuhan itu selalu berbicara hidup karena kasih karunia. Walaupun keuanganmu enggak cukup, kasih karunia Tuhan cukup. Walaupun engkau hari ini sudah tidak punya kemampuan untuk bisa memulihkan rumah tanggamu, percayalah kasih karunia Tuhan cukup, yaitu kita disertai 3. Yang pertama kasih, yang kedua ada penghiburan abadi, yang ketiga ada pengharapan baik di dalam Yesus Kristus. Kalau kita nggak tinggal di dalam Yesus Kristus, kita berusaha dengan kekuatan kita, memakai kekuatan sendiri, maka saudara tidak akan melihat
ada kasih karunia yang bekerja. Makanya kenapa saya tiap kali kalau ada orang konseling, saya selalu bilang gini, semangat, semangat. Lihat fakta Anda bisa semangat, tapi kita semangat karena kita tahu yang menyertai kita, yaitu kasih karunia yang berkata cukup. Kalau Tuhan berkata cukup, saudara jangan bilang gini, enggak kuat Tuhan, enggak kuat. Enggak, pasti kuat. Pasti kuat, karena kasih karuniaku itu selalu menjagai orang benar. Dengan 3 hal itu. Yuk kita lihat bagaimana kasih. Ya, kita percaya, buka di Mazmur 94 ayat 14 terlebih dahulu. Kita belajar ya. Mazmur 94 ayat 14. Kita baca. Sebab, nah itu tadi, kalau Tuhan itu mengasihi kita, maka dia tidak akan buang, tidak akan biarkan kita berjalan sendiri. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri, tidak akan ditinggalkannya. Kita sebagai umat, sebagai milik kesayangannya, kalau dia berkata kasih karuniaku cukup, maka itu berarti dia tidak pernah membuang, bahkan meninggalkan miliknya. Apa yang Tuhan lakukan hari ini di tengah penderitaan saudara, dia tetap memberikan kasih-Nya yang lebih dari cukup. Lompat ke ayat 17 dan sampai 19. Ya, Mazmur 94 ayat 17 sampai 19. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, lihat ya, nyaris aku diam di tempat yang sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan yang menyokong aku. 19. Apabila bertambah banyak pikiran, hari ini siapa yang malam ini, saudara sudah merasa seorang diri di tempat yang sunyi, tidak ada orang yang bisa tolong saudara. Saudara sedang mengalami kegoyahan yang besar, bahkan sesuatu beban pikiran dalam pikiranmu bertambah banyak melihat fakta, percayalah, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. 3 hal, saudara percaya hari ini kasih Tuhan sebagai 3 hal. Siapa yang hadir dalam hidup saudara? Kalau hari ini engkau sudah mengalami keadaan yang sudah sunyi, engkau lagi goyah, beban dalam pikiranmu, pikiran semakin rumit Bu Eli, lihat pikiran semakin rumit. Ya, saya tuh kalau lihat orang konseling beban hidup itu kadang-kadang sampai saya bilang, Tuhan, ada ya orang ngalami masalah seperti ini. Ya, ada seorang yang konseling sama saya, dia itu difitnah teman, ya, difitnah teman itu selama ini teman baik, sampai akhirnya dia itu bisa dimasukin penjara, saudara, ya. Dan penjara benar-benar waktu itu dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Dan Tuhan yang bekerja, hari itu dia cuma mengandalkan kekuatan Tuhan yang bekerja. Dan apa yang Tuhan lakukan, pembelaan Tuhan, sekalipun menurut akal dia sulit untuk bisa keluar dari penjara itu. Tapi yang namanya anugerah kasih karunia, Tuhan itu membebaskan dia. Walaupun awalnya semua bukti dia lemah, tapi Tuhan yang adil berjalan dengan kasih karunia itu tadi. Tuhan itu sebagai penolong. Saya cuma bisa bayangin waktu itu dia berada di tempat penjara, sunyi, ya. Hari itu mungkin dia merasa siapa yang mau peduli sama saya, yang percaya. Wong musuh saya punya bukti-bukti untuk memenjarakan saya. Mungkin posisinya hari itu dia lagi ngalami goyah. Ya, di penjara itu tidak enak, saudara. Orang tidak salah, di penjara itu ngalami tekanan, penderitaan, pikiran yang makin kacau, jangan-jangannya banyak. Dia berpikir, pikiran saya sudah rumit, Bu Eli, pikiran saya hari itu masa depan saya suram, gelap, jatuh, terpuruk. Saya tidak pernah sangka di dalam penjara kasih karunia Tuhan itu memberikan saya kekuatan. Itu tadi 3 hal. Tuhan itu sebagai penolong di tempat yang sunyi.
si Tuhan pasti menolong saudara. Percayalah, walaupun keadaan hidupmu sulit hari ini, jangan pernah lemah. Ada kasih Tuhan yang sebagai penolong, sebagai penopang di saat kita goyah. Yang ketiga, sebagai penghibur yang menyenangkan saat pikiran kita makin kacau. Saya percaya ibu itu pasti ngalami penghiburan Tuhan, penopang pada waktu dia goyah, dan penolong. 3P, penolong, penopang, penghibur. Itu kasih Tuhan. Makanya hari ini jalani hidup, jalani, nikmati, syukuri. Karena walaupun hari ini duri dalam dagingmu semakin berat, tapi 3P, hadirnya kasih Tuhan sebagai penolong, penopang, penghibur buat saudara yang lagi goyah, yang pikirannya lagi rumit, yang lagi seorang diri di tempat yang sunyi, tidak ada orang peduli atas hidupmu, tapi ada kasih Tuhan yang melebihi segalanya. Dia akan menopang, menolong, dan menghibur hidupmu. Amin. Yang kedua, penghiburan abadi. Ya, saya ambil dari Mazmur, karena Mazmur ini berbicara banyak tentang kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Mazmur 90 ayat 10. Lihat ya, apa yang dikatakan Musa. Masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, kami melayang lenyap. Orang hidup itu idealnya 70 tahun, kuat diperpanjang 80 tahun. Tapi kebanggaannya hidup ini adalah kesukaran dan penderitaan. Bahkan firman Tuhan berkata, berlalunya buru-buru dan melayang lenyap. Jujur, hari ini kalau saudara ada, saya aja kalau ingat-ingat ya, kayaknya saya ini baru lulus SMA. Tahu-tahu sekarang sudah 50 loh saudara. Waktu itu benar-benar berlalu dengan cepat. Saya kalau ketemu teman saya ya, dia bilang gini, aduh hidup ini kok cepet ya. Rasanya kalau kita ketemu dulu, kita ketemunya dulu masih SMA, masih pakai baju abu-abu, ya atasan putih, masih rasanya seperti waduh anak ABG. Sekarang anak ABG juga, saya bilang anak baru gocap. Iya, dulu ABG benar-benar ya ABG siswa 17 tahun lah, hari ini ABG tapi ABG-nya baru gocap 50 tahun ya. Yang namanya masalah hari ini muncul, dia bilang gimana jalan sudah, tadi saya ditunjuki foto salah satu pengerja ya, saya tidak sebutin nama, saya ketawa. Bu Eli, saya hari ini jalan pakai tongkat, katanya kakinya sakit, usia masih 50. Terus saya bilang gini, loh sama ya problem kita, kok sekarang kaki? Ya iya Bu Eli, sudah tua kita ini. Iya, usia weekend loh. Usia weekend, kekuatan weekend. 50 kan weekend ini, sudah Jumat. Iya kan? Nah, lihat. Kita semua berlalunya, lihat hari ini aja. Kita ini sudah di awal Maret loh. Bayangin baru aja Happy New Year awal Maret. Saudara, makanya hari ini yuk maksimalkan hidup. Apapun yang terjadi, tidak usah takut. Melewati sesuatu yang berlalunya buru-buru dan hilang lenyap, tetap nikmati. Karena kasih setia Tuhan itu lebih dari cukup dengan penghiburan abadi. Lompat di Mazmur 90. Satu pembahasan lagi kita selesai dan ada tanya jawab nanti ya. Mazmur 90 ayat 12 dan 14 kita baca. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Lihat ya, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorak dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah hari kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Lompat 17a. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Hari ini jangan berpikir bahwa hidupmu ini hanya kok hidup ikut Kristus, buka mata masalah, tutup mata masalah. Saudara perlu tahu, menjalani hari-hari itu perlu dengan hati yang bijaksana. Jangan menghabiskan satu hari demi hari
Kalau berjalan dengan kasih karunia Tuhan yang lebih dari cukup, saudara jangan menghabiskan hari demi hari hanya merenungi masalah, merenungi hutang, merenungi suami, merenungi istri, merenungi penyakit kanker, keuanganmu, tokomu yang sepi. Mulai malam ini, katakan bahwa aku harus menjalani hari-hariku dengan hati yang bijaksana, karena Tuhan itu memberikan kasih karunia-Nya lewat kasih penghiburan abadi, yaitu apa? Yang pertama, buka PowerPoint-nya. Yang pertama, kita diberi kenyang. Kenyang bukan dengan kenyang hutang, saudara. Walaupun hutangmu banyak hari ini. Bukan karena kenyang penderitaan. Tapi di tengah penderitaan kita tetap diberi kenyang dengan kasih setia Tuhan di waktu pagi. Makanya kalau buka mata, jangan yang diingat itu masalah. Yang diingat hari ini mulai berubah. Yuk, pagi, besok pagi mulai praktek ya. Buka mata, katakan, Tuhan, aku kenyang dengan kasih setiamu pada waktu pagi. Percayalah, kalau hari itu engkau disertai dengan kasih karunia Tuhan yang cukup, engkau akan kenyang. Engkau tidak akan berontak dengan proses Tuhan yang masih engkau jalani satu hari. Yang penting Tuhan bilang gini, nak, jalani hari demi hari dengan hati yang bijaksana, karena aku kenyangkan pada waktu pagi dengan kasih setia. Yang kedua, yaitu bersukacita menjalani hari lepas hari. Kita sukacita bukan karena hutang kita lunas, penyakit kita sembuh, suami kita baik, anak-anak baik, istri kita baik. Kita bersukacita karena Tuhan. Makanya kesusahan sehari cukup sehari. Bersukacitalah menjalani hari lepas hari bersama Tuhan. Tidak usah mikir besok bagaimana. Yang penting jalani sehari dengan hati yang bijaksana. Dengan kenyang, dengan kasih setia, sukacita karena Tuhan. Yang ketiga, menikmati kemurahan Tuhan seumur hidup. Percayalah, kasih karunia Tuhan itu berbicara kemurahan. Saudara kenyang dengan kasih setia, dan saudara akan menikmati sukacita karena Tuhan adalah sukacita saudara. Jangan sukacita kalau hutangmu sudah lunas, rumahmu sudah besar. Sekalipun hari ini engkau hidup dengan minim, tapi karena engkau punya sukacita karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang saudara hari ini inginkan hati saudara. Amin. Jadi penghiburan abadi ya, mulai besok kita berdoanya sudah beda. Nggak lagi ngomong ini, oh ya saya mau ngajarin satu doa. Saya mulai ajarin sama beberapa ibu-ibu yang lagi sudah konseling sama saya. Saudara tahu, saya itu diingatin Tuhan, karena satu kali saya itu pernah ya ngajari seseorang doa. Saya bilang gini, Bu, ibu itu bilang gini, saya ini kalau doa menjerit sama Tuhan, Tuhan saya butuh uang, saya butuh uang. Saya bilang, Tuhan itu kayak mengkoreksi doanya ibu ini. Dan dalam hati saya bilang ini, Bu, ya, saya bilang, Bu, mulai hari ini doanya dirubah. Ya, Tuhan tidak mau ibu berteriak-teriak butuh uang, sekalipun ibu butuh uang. Gimana Bu Eli doanya? Ibu mulai katakan ini, Tuhan, saya butuh Tuhan. Saya butuh kuasa Tuhan untuk mencukupkan semua kehidupanku sepanjang hari. Tangkep ya, jadi bukan butuh uang loh ya. Yang dibutuhkan tetap kita butuh Tuhan. Jadi hari-hari ini yuk, tiap buka mata mulai besok praktek Tuhan, aku butuh Tuhan. Aku butuh kasih karunia Tuhan yang lebih dari cukup hari ini. Aku percaya satu hari aku menjalani dengan hati yang bijaksana. Aku hari ini pagi sudah kenyang dengan kasih setia. Dan aku akan bersukacita menjalani hari lepas hari. Bahkan kemurahan Tuhan mengikuti aku seumur hidupku. Daud berkata, kebaikan, kemurahan Tuhan belaka mengikutiku seumur hidup. Mulai besok praktek, jangan buka mata, butuh uang, butuh mujizat, butuh kesembuhan, enggak. Mulai besok kita praktek, aku butuh Tuhan dan kasih karunia-Nya. Aku tahu hari ini hati yang bijaksana, pagi aku sudah kenyang dengan kasih setiamu. Jalani hari demi hari,
satu hari bersukacita karena sukacitaku adalah bersama Tuhan. Yang ketiga, aku tahu bahwa kemurahan Tuhan akan mengikuti aku seumur hidupku. Hari ini tidak usah takut, sepanjang hari kalau saudara bisa praktek seperti ini, percayalah, hidupmu akan menjalani sesuatu yang akan melihat kuasa Tuhan menjadi sempurna. Seringkali duri dalam daging itu tidak ditutup dengan kuasa Tuhan yang sempurna, karena kita salah melakukan firman. Karena hidup kita hanya dihabiskan dengan duka cita, bersungut-sungut, saudara banyak marah, protes sama Tuhan. Yang terakhir, ya, yuk kita buka yang terakhir, pengharapan baik. Mazmur 145 ayat 9 terlebih dahulu, ya. Jadi kita percaya hidup saudara akan ada kemurahan, ada sukacita, kekenyangan, pengharapan baik. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Lompat 13 dan ayat 14. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Lihat ya. Dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan Dia penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Itulah kasih karunia Tuhan. Cukup. Saudara lagi ngalami apa hari ini? Jatuh, keuanganmu jatuh, rumah tanggamu jatuh, kesehatanmu jatuh, cita-citamu jatuh, semua jatuh, bahkan engkau hari ini tertunduk, malu, dipermalukan. Tidak perlu takut. Percayalah, kasih karunia Tuhan cukup. Malam ini Dia berkata, ada pengharapan yang baik, tidak pernah mengecewakan. Yang pertama, yaitu karena kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Saya kalau ngomong kerajaan Allah tidak tergoncangkan, itu berarti kerajaan Allah itu punya sumber. Hari ini kerajaan Allah itu punya sumber stok yang tidak pernah habis untuk memberkati saudara dan saya. Walaupun hidupmu pas-pasan, walaupun suamimu meninggalkan engkau, percayalah, kerajaan Allah tidak pernah tergoncangkan. Rumah tanggamu bisa goncang, keuanganmu bisa goncang, tapi stok kerajaan Allah itu sumber yang tidak pernah tergoncangkan oleh fakta yang terjadi. Bahkan cara Tuhan menolong saudara dan saya begitu unik. Percayalah, itu berbicara kerajaan Allah. Yang kedua, Tuhan itu setia dalam perkataan dan perbuatannya. Kalau Dia setia dalam perkataan, berarti Tuhan itu setia dalam janjinya. Tenang aja. Makanya orang yang sabar menjalani duri dalam daging hari ini dengan cukup kasih karunia, itu selalu ditutup dengan kuasa Tuhan yang sempurna. Kenapa? Karena kita akan menikmati kerajaan Allah. Kita akan ditutup dengan janji Tuhan. Bahkan Dia setia dengan perbuatannya. Saudara tahu perbuatan Tuhan itu apa? Dia yang bekerja, karena Allah turut bekerja. Dia yang berjuang, memperjuangkan perkara saudara. Dia yang berperang buat saudara. 3B. Tuhan hari ini bukan lepas tangan, tapi Dia sedang turun tangan di masa-masa duri dalam daging, keadaan yang tersulit, kasih karunia-Nya bekerja, Dia berjuang, berperang buat saudara dan saya, bahkan Dia akan menepati janjinya, Dia setia. Yang ketiga, Dia penopang bagi yang jatuh dan penegak bagi yang tertunduk. Siapa yang sudah kehilangan pengharapan hari ini, malam ini, bangkit. Hari ini bukan waktunya saudara terus terjatuh, hidupmu terus terpuruk, hidupmu terus tertunduk. Ini waktunya kita membuktikan bagaimana kasih karunia Tuhan itu cukup
buat saudara dan saya. Justru di tengah-tengah masa tersulit, percayalah, hidup orang benar bukan ditutup dengan kehancuran, tapi hidup orang benar selalu melihat kuasa Tuhan yang sempurna. Karena kasih karunia Tuhan yang cukup akan berbicara dengan kasih. Ya, repeat, kasih itu apa saudara? 3 hal, yaitu sebagai 3P. Diingat, Tuhan, Engkau hadir dalam hidupku sebagai penolong, penopang, dan penghibur. Itu sudah lebih dari cukup. Hadirnya hutang itu tidak mengendalikan hidupmu. Hadirnya hutang, hadirnya pihak ketiga, pelakor, wanita tobat, mungkin istrimu hari ini lari dengan pria lain dan sebagainya, tapi hadirnya masalah itu tidak bisa menghalangi hadirnya Tuhan dalam hidupmu ketika kasih karunia Tuhan cukup, yaitu Dia hadir sebagai penolong, penghibur, dan penopang. Itu pasti akan saudara nikmati hari-hari ini. Makanya tidak ada orang yang hari ini terpuruk, ya. Saudara bangkit malam ini. Yang kedua, hadirnya kasih karunia Tuhan dan penghiburan abadi. Yang pertama, pastikan kita buka mata praktek, ya. Pagi harus punya hati yang bijaksana seperti Musa berkata untuk menghitung hari-hari kita. Hari ini pastikan kita kenyang dengan kasih setia. Kita sukacita menjalani hari demi hari dan kita menikmati kemurahan Tuhan belaka. Amin. Jangan terus nikmati, aduh gimana saya tidak bisa menikmati hidup Tuhan, tidak bisa menikmati gimana hutang besar, nikmati enggak. Tapi kalau kita bertahu kasih karunia Tuhan cukup, yang dinikmati bukan hutang, tapi kemurahan Tuhan. Amin. Yang terakhir, pengharapan baik, yaitu ada kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Tuhan setia dalam segala perkataan, perbuatan. Dan ketiga, Tuhan itu penopang bagi yang jatuh dan penegak bagi yang tertunduk. Siapa yang lagi terjatuh, tertunduk, kuasa Tuhan hari ini, kasih karunia Tuhan cukup. Buka quote yang terakhir, setelah itu tanya jawab yuk. Cukup kasih karuniaku, yuk kita baca sama-sama. Cukup kasih karuniaku adalah jawaban yang membawa kita melihat kuasa Tuhan yang sempurna. Ya, jadi tidak usah mempercepat kapan pemulihan, enggak. Justru nikmati hari ini kasih karunia Tuhan. Karena nanti di balik semua keadaan hidupmu yang sulit, ada kuasa Tuhan yang sempurna. Seperti seorang Yusuf, kita juga akan jadi Yusuf rohani. Kita akan menikmati menjadi penguasa, diangkat tinggi yang tidak masuk akal. Tuhan sudah sediakan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya beri ruang tanya jawab, nanti baru ditutup dengan doa. Ya, yuk siapa yang mau tanya jawab, saya serahkan sama Frans. Nah ini Bu Eli, apa yang harus kita lakukan pada saat kita udah nggak punya apa-apa lagi, bahkan sepeser pun aja udah nggak ada, padahal kebutuhan anak-anak mungkin masih banyak. Itu harus ngapain ya Bu ya? Karena sudah nggak ada, nggak punya harta sedikit pun. Ya, seringkali kita lupa, makanya saya kan seringkali ngomong, saudara waktu saudara tidak punya apa-apa, ya, saudara tidak bisa apa-apa di tempat yang sunyi, kita itu masih punya 3 hal, yaitu kasih karunia Tuhan itu terus bekerja. Tapi kenapa kita tidak ngalami? Karena di dalam keadaan yang tersulit, kita masih punya apa Ibu? Kekuatan doa, kekuatan iman, kekuatan pengharapan. Itu yang sering dilupakan, padahal itu powerful. Itu jauh lebih powerful daripada saudara putar otak mau pinjem A, B, C, D. Tangkep ya? Justru kalau saudara hari ini punya kekuatan doa, doa itu besar kuasanya. Iman itu bisa geser gunung. Kekuatan pengharapan itu bisa melihat hasil yang tidak mengecewakan. Lah kalau kita sadar hari ini kita hidup dalam kasih karunia Tuhan yang cukup, berarti kelihatannya memang tidak cukup, tapi pasti cukup ya. Ada satu kesaksian itu nyata loh saudara, dia tidak punya apa-apa, ya apalagi katanya hari ini beras itu susah, mahal lagi ya. Saudara tidak perlu takut sebagai anak Tuhan, yang saya katakan tadi, semua boleh tergoncang, kerajaan Allah tidak pernah tergoncangkan, termasuk stok.
Dia akan memberkati anak-anak Tuhan. Dia menyediakan semua kebutuhan kita sebagai anak-anaknya. Burung aja di udara dipelihara. Tapi seringkali iman kita itu tidak jalan. Makanya ibu tenang, percaya, terletak kekuatan. Apapun yang terjadi hari ini, kita cuma perlu pembuktian kuasa Tuhan yang sempurna. Itu akan bekerja untuk mencukupkan saat ibu tidak punya apa-apa. Doa. Ya, ibu tetap punya iman. Tuhan, aku percaya Tuhan. Aku tetap berharap. Aku tetap percaya, aku tetap berdoa berseru-seru kepadamu. Aku tidak akan jual imanku untuk berseru-seru kepada orang lain, kepada pertolongan ilah-ilah lain. Tapi aku tetap berseru-seru, berdoa, aku tetap beriman, berharap kepada Tuhan. Itu langkah yang akan menarik kuasa Tuhan bertindak seketika, sekonyong-konyong, dan dalam sekejap. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan sudah dijawab. Nah, ini ada pertanyaan yang luar biasa yang bagus ya. Jadi ada seorang ibu yang suaminya berselingkuh, kemudian menjadi bahan pembicaraan lah di gereja mungkin gitu ya. Bahkan ada yang menyebarkan juga di media sosial tentang perselingkuhan suaminya. Malah orang gereja kok kepo juga ya, menyebarkan berita itu. Dan ternyata suaminya sudah bertobat, sudah ninggalin wanita tobat itu ya. Tapi hari-hari ini mereka sekeluarga harus menerima cibiran atau penghakiman dari orang-orang gereja justru. Bahkan masih ada orang-orang yang masih menyebarkan berita masa lalu dari suaminya. Bagaimana sikapnya harusnya di gereja itu, Bu? Dia. Ya, Ibu enggak usah takut ya. Ibu enggak perlu takut karena jujur apapun yang terjadi. Makanya kalau kita ini sudah dewasa rohani ya, kewarasan kita itu akan mengalahkan semuanya. Apa yang kalau saya waktu ngalami, awal-awal saya jengkel. Tapi waktu seiring dengan kedewasaan rohani saya, kewarasan saya sebagai orang benar, yang saya pikirkan hari itu, saya tahu saya lagi diuji sama Tuhan. Ya, saudara tahu, kalau orang Kristen yang lagi menggesek kita, kita pasti bilang gini, ini orang sudah orang Kristen, orang kenal Tuhan, menghakimi kita. Kita pasti jengkel, kita pasti marah. Tapi percayalah, ini cuma ujian. Respon ibu, jangan pernah salah. Kita percaya bahwa orang-orang di sekitar kita, ya, kita tidak bisa paksa orang untuk semua itu baik sama kita, walaupun kita sudah baik. Kalaupun respon kita tetap baik, orang itu tidak baik sama kita tidak bisa kendalikan respon orang, hati orang busuknya seperti apa. Tapi yang saya pikirkan waktu itu, saya cuma bilang gini, tidak apa-apa. Orang-orang ini baik kok buat saya. Orang-orang ini lagi menajamkan karakter Kristus. Saya percaya bahwa pembelaan Tuhan suatu kali, ketika saya dicibir, saya direndahkan, itu berarti apa yang saya pikirkan, Tuhan mau bawa saya promosi, ditinggikan, tapi diuji dulu lah. Kalau lulus, nanti posisi kita akan melebihi orang-orang yang mencibir. Tangkap ya Ibu. Jadi jangan terpancing emosi, kasih tahu suami, besarkan hati sesaat, karena ini ujian. Nanti dibalik, orang yang mencibir ada di bawah, ibu yang dicibir, yang direndahkan, ya. Orang ngerti kebenaran itu dengan sengaja melawan kebenaran, hukumannya tidak main-main. Nanti posisi ibu akan di atas. Tangkap ya. Makanya bukti nyata saya itu bisa ada di posisi hari ini. Itu karena setiap tekanan yang membuat saya dicibir, saya direndahkan, dikatakan orang. Saya selalu bilang dalam diri saya, nggak usah direspon, nggak usah didengar, budek aja. Yang pasti ini kebaikan buat Eli Kurniawati. Saya sedang diasah karakternya, dimurnikan, diuji sebelum Tuhan percayakan saya berkat yang besar, posisi yang lebih tinggi. Itu aja Ibu ya. Jadi kasih tahu suami, ini berkat. Jangan sampai responnya salah. Ini promosi yang Tuhan sudah sediakan, tapi kita diuji terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, sudah terjawab juga. Baik.
Ada pertanyaan begini ya, suami itu apa namanya, jika suami masih ada pegangan uang ya, terus royal maksudnya sering memberi kepada ibunya dan saudara-saudaranya, tapi minta ke kami untuk jual barang yang bisa dijadikan uang, jadi malah menjual aset yang ada di rumah kemudian untuk memberikannya kepada ibunya dan keluarganya. Nah, tapi ya kami sudah diam tapi sifatnya semakin menyakitkan, bahkan tidak ada kebijaksanaannya. Nah, itu gimana ya? Lebih kelihatannya lebih mencintai keluarganya daripada mementingkan keluarganya sendiri begitu. Gimana, Bu? Ya, selalu dalam batas kasih karunia ya. Apapun terjadi, kita percaya bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kalaupun ini terjadi dan itu terlihat tidak adil, tapi ada Allah yang adil. Dan Ibu tidak usah takut. Ya, walaupun aset mau dijual, berbicara kasih karunia Tuhan itu cukup. Kalau itu ibu sudah berdoa dan itu belum berlalu, malah suamimu jual aset. Didoakan jangan jual aset, malah dijual semua, percayalah. Itu berarti Tuhan tetap akan melakukan kebaikannya. Saya selalu berkata seperti itu, Tuhan, kalaupun saya sudah berdoa, saya sudah melakukan sesuatu yang baik, tapi keadaan hidup saya tidak bertambah baik, saya tetap percaya kok. Di dalam satu master plan-nya Tuhan, Tuhan sudah tulis bahwa ada kebaikan di balik aset yang dijual. Tangkap ya Ibu. Jadi pikirkan itu Ibu. Ibu jangan pikir kalau aset dijual Ibu tidak dapat bagiannya. Enggak. Pak, setiap orang benar itu tidak akan pernah dicuri. Apalagi kalau kita makin waras menjadi orang benar, makin benar, percayalah, berkat itu ada di atas kepala orang benar. Ya, ada juga ibu-ibu yang konseling. Bu, pertua saya itu liciknya setengah mati, Bu. Tapi suami saya itu tidak tahu. Bisa ditutup dengan kelicikannya sampai suami saya buta, menyalahkan saya dan anak-anak. Percayalah, saya cuma berkata, Ibu, percayalah, Tuhan itu ada di pihaknya orang licik atau pihaknya orang benar. Orang benar, Ibu. Ya sudah, kalau Ibu jadi orang benar, tenang aja. Mau ditutup kelicikannya suatu kali, sesuatu yang licik, sesuatu yang buruk, itu pasti terungkap. Dan mereka pasti bayar harga. Nah, Ibu yang setia hari ini, walaupun haknya Ibu dicuri, Tuhan cuma bilang gini, sesaat. Nggak usah takut, kamu lo tetap hidup dalam kasih karuniaku. Aku sang pemelihara, kerajaan Allah tidak pernah kehabisan stok cara untuk membuat engkau tetap hidup sama anak-anakmu. Pikirkan Ibu, saya selalu berpikir kewarasan saya selalu begini, Tuhan, kalau ada yang rugi hari ini, Tuhan mau kembalikan yang lipat di depan. Itu pikiran saya. Kenapa? Karena Allah turut bekerja dalam kerugian saya. Kalau mendatangkan kebaikan, kerugian saya ganti enggak? Jelas. Makanya hari ini, kalaupun itu buat mamanya dijual, Ibu enggak usah protes. Lebih baik bawa dalam doa. Tuhan, aku percaya Tuhan turut bekerja saat asetku dijual untuk kebaikan buat aku dan seisi rumah. Itu aja Ibu ya. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Iya, puji nama Tuhan. Ada pertanyaan Bu Eli, kalau suami sudah menikah dengan wanita tobat, apakah kita boleh tetap mendoakan suami untuk kembali? Itu pertanyaan yang pertama. Dan kemudian ada ibu yang lain kurang lebih hampir sama. Nah, menyikapi suami yang berselingkuh gitu ya, tapi katanya janji mau meninggalkan wanita tobatnya, tapi ternyata ya di PHP teruslah seperti itu ya. Ini yang pertama tadi sudah menikah, yang kedua ini selalu di PHP suami. Gimana seharusnya bersikap? Ya itu tadi kayak khotbah saya yang minggu lalu ya. Kita ini memang nggak bisa ngatur Tuhan lah. Nah, aman itu aja disuruh
Mandi 7 kali, ya 7 kali sudah tahu bau loh itu kok pasti 7 kali. Ya kalau kita di PHP sudah tahu PHP kok Tuhan di PHP lagi ya percayalah ikuti aja skenario-nya Tuhan ya. Tapi kalau untuk ibu yang tadi tanya, suami yang sudah menikah dengan wanita tobat, ibu tetap punya iman, yaitu doakan apa? Saya tuh selalu doanya hari ini bukan suami kembali sama saya, kembali sama juru selamat supaya dia selamat. Itu tanggung jawab kita ya. Kalau dia sudah terbuka mata rohaninya, makanya doanya apa? Buka mata rohaninya, dia cinta Yesus, dia benci dosa. Sudah itu aja. Tuhan buka mata rohani suami saya supaya dia tahu membedakan mana yang baik, mana yang nggak boleh dilakukan. Yang kedua, buat suami saya cinta Yesus dan dia benci dosa. Supaya kalau dia alergi dosa, dia nanti jijik lihat wanita tobat. Dia akan punya kekuatan untuk kembali. Kasihan kan kalau kita ndak peduli dengan, ya sudahlah kamu pilih itu ya, biar rasain, biar tahu nanti uangmu habis sama wanita seperti itu. Jangan seperti itu. Kita tetap doakan supaya suami kita mata rohaninya dibuka, cinta Yesus, benci dosa. Percayalah, doa-doa kita itu akan menyadarkan hidupnya dan dia akan kembali sama Sang Juru Selamat. Supaya jadi beban tanggung jawab kita, dia mengenal keselamatan. Jangan biarkan dia binasa ya. Karena kalau menikah dengan wanita tobat itu kan tetap hidup dalam dosa. Nah, kita buat supaya suami kita benci sama dosanya. Itu aja Ibu ya. Jadi Ibu jangan mau menyerah dengan wanita tobat ya. Tetap doakan ketemu juru selamat, itu yang paling penting ya. Makanya banyak ibu-ibu kan yang konseling sama saya, suaminya walaupun kembali 3 bulan, tapi 3 bulan. Bahkan ada yang suami parah, istrinya itu kesaksiannya gimana? Anehnya, suami yang saya doakan pulih cuma 3 bulan ya, pulih cuma 3 bulan, bersama-sama 3 bulan. Setelah itu meninggal, dan meninggalnya aneh. Dia bilang dijemput oleh malaikat. Sepertinya Tuhan datang dalam sinar kemuliaan membawa dia pulang ke rumah Bapak. Itu kan luar biasa, anugerah. Kenapa? Karena ada istri yang berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ada pertanyaan berikutnya ya. Nah, ini seorang ibu yang suaminya juga mengalami perselingkuhan dan sering ya membuli dia dengan pertobatannya gitu ya. Mungkin ibu ini mengalami pertobatan tapi malah dibully terus, dijadikan bahan olok-olokan, bahkan dijadikan konten katanya. Mungkin suaminya punya akun TikTok ya, jadi dijadikan konten apa namanya tentang pertobatan istrinya untuk sebagai bahan olok-olokan. Gimana Bu harus menyikapinya? Sebentar, itu menyikapi sama wanita tobat ya Fran? Menyikapi olok-olokan suaminya itu loh, yang bahkan dijadikan konten di TikTok begitu, bahwa pertobatan si istrinya ini dijadikan olok-olokan oleh suaminya begitu. Ya nggak usah didengar Ibu ya, sampah itu nggak usah banyak didengar. Sesuatu yang membuat hatimu hari ini kotor itu diabaikan. Lebih baik hati ini diisi dengan firman, damai sejahtera ya. Kan diolok-olok juga tidak ada ruginya, biarin aja. Suatu kali Tuhan itu di pihak ibu ya. Siapa yang paling sakit hati kalau biji matanya diolok-olok? Ya Sang Pencipta. Biarin aja. Suami yang sedang ngolok-olok itu sedang menghadapi kekuatan Tuhan. Yang penting ibu jangan ngomel, jangan sakit hati, diem aja ya. Diemnya kita bawa dalam doa ya. Ibu tetap jaga hati aja, ndak usah peduli, ndak usah lihat. Kalau menurut saya ndak usah lihat TikToknya, sudah ya, diblok aja supaya hati ini ndak kotor. Lebih baik diisi dengan lihat YouTube saya aja ya, daripada lihat TikTok saya aja, daripada lihat TikToknya suami. Tuhan Yesus memberkati. Oke, pertanyaan. Oke. Sebentar. Pertanyaannya sama, sebentar. Perselingkuhan ya.
Ini suaminya berselingkuh dengan istri orang ini ya. Pendeta sudah negor. Ini pelakurnya sudah ditegur, katanya ya, wanita tobatnya sudah ditegur, tapi tetap mereka masih berhubungan padahal masing-masing sudah punya pasangan gitu. Bagaimana harus menyikapi hal ini, Bu? Ya, silakan. Ya, kita kan tidak perlu itu tadi kan Tuhan itu beri kasih karunia, Tuhan bekerja, Tuhan berjuang, Tuhan yang berperang. Sudah Ibu tiarap ya, semakin Ibu tidak tiarap, Tuhan itu tidak muncul-muncul nanti kekuatannya. Tapi semakin tiarap, biarin aja. Tidak usah ditegur, didoakan. Makin ditegur, nanti makin menjadi-jadi. Tapi makin dibawa dalam doa. Nanti kuasa Tuhan yang luar biasa itu yang bekerja, berjuang, memperjuangkan perkara Ibu dan berperang buat Ibu, itu jauh lebih keren, jauh lebih dahsyat dibandingkan kekuatan orang-orang yang menegur ya. Izinkan Tuhan yang menegur nanti, pasti pertobatannya akan tobat hebat ya, bukan tomat. Kalau Ibu yang tegur-tegur, orang-orang yang tegur mungkin takut, malu, nanti tomat, tobat kumat. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, yang berjuang dan berperang, tobatnya tobat hebat, bukan mat, tapi tobat beneran ya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, pertanyaan terakhir ya. Ada seorang ibu yang menyampaikan bahwa suaminya sekarang sudah menggugat cerai dia dan kemudian juga berpindah agama. Sudah berpindah agama. Jadi gimana harus menyikapinya ini, Bu? Ya, enggak jadi masalah, mau pindah agama, mau apa. Yang penting Ibu tetap setia aja jadi istri, ya. Tetap doakan, tetap beriman, tetap berharap. Itu tadi loh, sudah saya terlalu percaya doa itu enggak perlu bertele-tele. Doa itu loh simpel. Tuhan, bukakan mata rohani suamiku. Tuhan, buat suamiku cinta Yesus, benci dosa, termasuk anak-anak. Ya, saudara yang bergumul dengan anak-anak, saudara bawa doa 3 ini aja. Anak-anak itu di cover, saudara. Saudara percaya, ya? Anak-anak yang lagi ngalami masalah sama suami, saudara berdoa, Tuhan, bukakan mata rohani anak-anakku. Buat anak-anakku cinta. Yesus benci dosa, ya. Tutup bungkus anak-anakku dalam kuasa darah-Mu. Sudah, saya terlalu percaya doa dan apa doa dengan iman disertai perbuatan itu menghasilkan karya Tuhan yang luar biasa. Nah, perbuatannya bagaimana ya? Perbuatan orang benar, ya. Jangan suka maki-maki, jangan suka marah, jangan suka menghakimi. Kalaupun sudah didoakan belum berubah ya doakan terus. Makanya ada tipnya. Doa itu tidak boleh berhenti waktu keadaan buruk. Doa itu harus tidak jemu-jemu. Karena Tuhan juga tidak jemu-jemu mendengar doa saudara dan saya. Sekali lagi, Ibu yang bapak-bapak yang lagi ngalami pergumulan, seseorang yang pingin dirubah keadaan apapun, doa itu jangan jemu-jemu. Karena Tuhan tidak pernah jemu-jemu juga untuk mendengar doa saudara. Ya, pastikan hari ini dengan doa yang dengar telinganya telinga Tuhan yang besar. Kira-kira kuasa Tuhan besar itu terjadi enggak? Jelas ya. Jadi jangan pernah ragu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat malam ini kami sudah dengar kesaksian firman yang membuat kami berubah semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih buat Bu NN, berkati keluarga, rumah tangganya, Tuhan, anak, pekerjaan semuanya. Juga kami tidak lupa berdoa buat Pak Rudi yang malam ini bergabung Zoom. Kami percaya sehati berdoa buat hamba-Mu yang lagi kena sakit Tuhan dengan keadaan yang lemah fisik. Kami minta Tuhan kasih karunia-Mu cukup buat Pak Rudi. Pak Rudi jadi sehat, jadi sembuh oleh kuasa bilur Yesus. Kami percaya Pak Rudi diberi kekuatan menjalani proses-proses
di mana dia mengalami pengobatan demi pengobatan, kasih anugerah Tuhan menyertai. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami percaya Tuhan berkat-Mu, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata, amin. God bless semuanya. Amin.